Terus habis itu saya diem, "Oh iya Tuhan, kan lebih sakit dari aku ya waktu itu." Nah, setelah sampai rumah, saya masuk ke kamar. Saya masuk ke kamar, saya berdoa, teriak, bukan berdoa, protes. "Tuhan, aku nggak terima, aku sudah hidup nggak leko-leko jadi istri yang baik. Tanggung jawab sebagai istri sudah saya lakukan. Kenapa aku kok dihukum seperti ini?" Maksudnya, nggak terima gitu loh sama Tuhan. Terus Tuhan itu penuh kasih sayang, Dia bilang ini sama saya, "Kamu lupa sama aku." Terus akhirnya saya terdiam, nggak cerewet lagi sama Tuhan. Saya terdiam. Terus saya baru ingat, iya ya, aku 10 tahun nggak pernah ke gereja. Makanya ini loh hukuman dari Tuhan mungkin yang harus saya bayar. Sakit kanker, nggak punya uang, sudah dihina-hina di pengadilan, seperti itu. Nah, Puji Tuhan saudara-saudara, seperti cuplikan yang sudah kita nonton bersama, kali ini kami akan tayangkan kesaksian dari seorang muslim yang kini murtad masuk Kristen. Penasaran dengan kesaksian ini? Mari kita nonton dan saksikan bersama. Shalom, selamat malam. Kenalkan, nama saya Eli. Saya dari kecil udah Kristen, tapi Kristennya Kristen KTP. Cuma agamanya aja di KTP Kristen, tapi kehidupan sehari-hari nggak Kristen gitu. Nah, sampai masa remaja pun, sampai dewasa pun, sampai menikah pun, ya masih Kristen KTP. Pada waktu saya menikah, saya tetap belum ke gereja. Ke gereja pun itu musim. Kalau Natal atau Paskah doang. Itu pun kalau ingat, seperti itu. Karena kami berdua, mantan saya kan sudah janda, mantan suami saya itu sama, rohaninya dengan saya tuh sama, Senin Kemis ibaratnya seperti itu. Nah, dalam perjalanan kehidupan saya di awal pernikahan, kami baik-baik saja. Setelah itu, berapa bulan kemudian setelah menikah, disitulah ada sedikit gesekan dalam rumah tangga. Saya kira tuh biasa saja, kata orang tua, pernikahan kalau nggak ada kerikilnya nggak sedap, ibaratnya seperti itu. Nah, setelah perjalanan pernikahan itu, dari pihak mantan suami saya, adik-adiknya itu pada menikah. Nah, saya orang biasa, sedangkan mantan suami saya orang punya. Nah, ketika adik-adiknya itu sudah menikah semua, dapat orang yang berkelas, nah adik-adiknya itu curhat ke mantan suami saya. Lihatin, aku habis nikah, aku dapat ini, dapat itu, seperti itu. Kamu apa kok? Nah, seperti itu. Nah, terjadilah gesekan itu. Tiap hari tuh marah. Cuma aku kawin sama kamu, gak dapet apa-apa. Punya mertua, miskin. Mantan suami saya tuh bilang seperti itu kepada saya. Nah, kan mangkel ya, marah gitu loh. Di setiap hari diolok-olok seperti itu, marah. Terus saya belajar buka usaha kecil-kecilan awalnya. Nah, saya belajar usaha kecil-kecilan, jualan baju waktu itu. Waktu itu masih zaman BlackBerry ya HP-nya. Nah, kecil-kecilan dari 1 kilo sampai berkilo-kilo, berpuluh-puluh kilo. Nah, di Surabaya saya nomor 3-nya, yang terbesar. Nah, setelah itu saya sukses itu toh, jalannya waktu tuh saya sukses, semakin nggak ke gereja. Cuma pikirannya uang. Saya cuma tidur sehari 4 jam. Cuma mikirnya kerja, nyatet orderan,
Seperti itu setiap harinya, tidur cuma 4 jam, besok kerja lagi, tidur lagi 4 jam, seterusnya seperti itu. Sampai saya itu sukses dan tidak ada namanya pertengkaran rumah tangga, karena saya bisa cari duit, sebenarnya gitu, nggak bergantung dengan mantan suami. Nah, di situ hubungan kami harmonis. Berapa tahun kemudian, 10 tahun kemudian, tahun ke-11, terjadilah kebangkrutan dalam kehidupan saya. Bangkrut total, udah bangkrut, habis itu kena sakit. Nah, kena sakitnya ini, kena kanker, prakanker serviks. Nah, waktu saya sudah divonis seperti itu, prakanker serviks, mantan suami saya semakin tidak sayang, malah dibuang istilahnya, tapi dengan halus. Waktu itu saya masih awam ya. Nah, mantan suami saya ini background-nya adalah pengacara. Mantan suami saya bilang begini, Nik, kamu pulang aja ke rumah mamamu, karena kamu dekat dengan rumah sakit, karena aku kerjanya selalu pulang malam. Tapi aku berusaha setiap hari ke rumah mama. Beliau bilang seperti itu. Tapi saya enggak ada pikiran tuh, kalau diceraikan tuh enggak ada pikiran. Oh ya, kan lebih dekat dari rumah mama gitu. Pulanglah saya. Nah, setelah saya pulang ke rumah mama, kurang lebih 3 bulan saya hidup di rumah mama, dan mantan suami saya tuh enggak pernah nengok pun seminggu sekali atau seminggu 2 kali, kadang seminggu sekali enggak gitu. Ya mungkin saya kira mungkin dia lagi sibuk ngurusi kerjaan, dia bilang ada klien di luar kota, ya saya percaya aja. Saya tipe orang yang percayaan. Nah, setelah 3 bulan itu dia datang ke rumah dan dia berkata seperti ini, Nik, kita bercerai aja ya, karena aku udah nggak cocok sama kamu, kan kita sering berantem. Terus saya bilang gini, kenapa? Aku bilang, kan nggak apa-apa toh, aku bilang gitu. Nggak cocok. Nanti kamu tak kasih saran, kalau kamu dapat peringatan 1, 2, 3, kamu harus datang di pengadilan. Beliau bilang gitu, supaya perceraian kita itu cepat diproses. Kalau dia bilang itu di forstek ya mungkin ya. Saya lupa, di forstek pokoknya, cepet gitu loh. Dan saya mengajukan gugatan itu berisi berantem terus, cekcok, seperti itu. Terus habis itu dia tinggalkan rumah orang tua saya nangis. Kok gitu ya, kayak saya ini sudah sakit, enggak punya uang, kok ditinggal, seperti itu. Terus nggak lama kemudian, singkat ceritanya kurang lebih 2 minggu, orang pengadilan tuh datang ke rumah, bawa surat pertama, panggilan pertama. Datang, masuk ke rumah, bapak itu bilang, Bu, ini surat dari pengadilan, Ibu harus datang. Surat pertama ini harus datang. Oh iya Pak, tapi kan saya sudah teringatkan, kata mantan saya, kalau jangan datang selama 3 kali dipanggil. Oh ya Pak, saya bilang gitu. Terus bapak itu tiba-tiba bilang gini, Ibu enggak tanya kenapa kok bercerai, digugat cerai kenapa? Cocok Pak, aku bilang gitu. Di dalam berkasnya yang ditulis sama mantannya Ibu itu, kalau Ibu itu mencuri uangnya dia. Apa Pak? Mencuri. Bukannya alasannya adalah ketidakcocokan dalam rumah tangga, suka cekcok. Tidak Bu, ini ada Ibu mencuri uang suaminya Ibu. Saya kaget, loh kok bisa ya? Kok tega gitu? Sudah sakit dibilang nyuri, terus habis itu nggak punya uang. Saya punya uang cuma 7 juta waktu itu.
Nah, bayangin ya, uang 7 juta untuk sakit prakanker serviks, cukup nggak? Nggak cukup kan? Nah, saya sedih tuh. Setelah itu saya nangis. Nah, saya cerita sama kakak-kakak saya, aku ada masalah ini di gugat cerai, tapi saya dibilang nyuri. Tapi dia bilang saya 3 kali datang, harus 3 kali datang supaya cerai ini cepat. Terus kakak-kakak saya bilang gini, jangan, kamu tuh dibodohi. Nanti kalau dia menang, kamu kan masuk bui nanti, gituin kan. Oh iya tah, gitu. Terus akhirnya saya datang. Nah, pada waktu panggilan 1 di Pengadilan Negeri Surabaya, baru duduk mantan suami saya ada di sana. Saya itu dimaki-maki sama si orang pengadilan itu. Kamu tuh jadi istri, kurang ajar, nyuri uangnya suami. Saya kan kaget, belum apa-apa sudah dimarahi seperti itu. Terus saya bilang, Pak, Bapak kan masih dengar dari satu sumber, Bapak belum mendengarkan cerita saya, aku bilang gitu kan. Gak usah cerita, saya banyak nemui perempuan kayak kamu. Nangis saya, gak kuat kan. Setelah itu, nanti ya, tunggu panggilan kedua, nanti kamu harus datang, bilang gitu. Keluar dari pengadilan itu, saya bilang mantan suami saya, kok kamu kok gitu sih? Bilangnya cuma cekcok, tapi kok dituduh mencuri uang? Aku bilang, aku nyuri apa? Aku bilang gitu. Ya, gak apa-apa lah, kamu bilang iya aja, supaya biar cepat selesai cerai kita. Kalau dibilang cekcok dengan alasan cekcok, nanti dilamain sama pengadilan. Dia tuh bilang gitu ke saya. Tapi saya nggak ada damai sejahtera gitu loh. Terus saya pulang cerita, rembuk dengan keluarga, harus dilawan. Bilang gitu kakak-kakak saya. Terus saya tuh berdoa, Tuhan, kalau saya melawan mantan suami saya, kan saya harus punya uang untuk bayar pengacara. Lah, dia kan pengacara. Banyak temannya di sana bisa kong kali kong. Maaf ya, saudara-saudara, bahasa Indonesia saya kurang bagus. Nah, saya bingung uang dari mana. Berobat sudah dibantu kakak-kakak pada waktu itu. Saya berdoa, Tuhan, uang dari mana saya bisa nyewa pengacara untuk membersihkan nama saya. Ini uang yang saya curi itu, yang dituduhkan ke saya itu nggak dikit loh. Ada yang temannya bilang saya mencuri uang 2M, ada yang bilang 4M, malah ada yang bilang 6M. Gimana Tuhan, aku bilang gitu. Saya harus bayar pengacara pakai apa? Nah, singkat cerita, saya cuma hanya berkeluh kesah sama Tuhan, tapi saya nggak bilang sama keluarga saya kalau saya butuh uang, enggak. Karena bagi saya sudah dibantu dalam perobatan, itu sudah luar biasa. Masa saya harus membebani minta uang untuk nyewa pengacara, nggak mungkin ya. Nah, saya itu cuma ngadunya sama Tuhan. Saya bilang seperti anak sama bapak, ya ngomong apa adanya seperti itu. Gimana Tuhan ya? Terus setelah berapa hari kemudian, nah temannya dia, si Ko Alyong ini, teman baiknya dia, teman bengkel kan, suka servis di sana, dan saya kenal baik sama beliau. Dia tuh telepon saya, dia bilang gini, halo aku kok punya perasaan nggak enak ya, kamu ada apa-apa? Coba sih kamu cerita, kok hatiku nih ada sesuatu yang digerakkan. Beliau bilang gitu. Terus akhirnya saya cerita ke Ko Alyong, seperti yang saya ceritakan tadi dari awal. Saya ngomong tadi ini, bla 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 bla. Oh gitu. Yes, kamu datang ke bengkel, nanti kita omongi bareng enak tatap muka. Saya datanglah ke bengkel. Saya cerita apa adanya, saya dituduh nyuri Ko Alyong. Bilang gitu. Wah, gak beres itu. Nanti kalau kamu kalah, kamu sok masuk bui loh, karena
Aku tahu mantanmu ini orangnya kurang bagus, bilang gitu. Nah, tapi aku nggak punya uang untuk bayar pengacara. Nggak usah khawatir, aku banyak kenalan. Nanti tak telepon pengacara. Nah, singkat cerita, saya berapa hari kemudian saya ketemu dengan pengacara senior, namanya Pak Ali, tapi sekarang sudah meninggal. Pak Ali ini bilang gini sama saya, kalau kamu berkata jujur, saya akan membela kamu. Tapi kalau kamu nggak berkata jujur sama saya tidak bisa membela kamu. Saya bilang sama Pak Ali, saya berkata jujur, cerita dengan sejujurnya, dan saya akan minta laporan bank, rekening koran dari awal perkawinan sampai akhir tahun ke-11. Saya minta laporan waktu itu saya pakai bank BCA. Nah, setelah itu saya tunjukkan ke Pak Ali, loh, mana ada duit segitu? Ini keluar masuk balance kok. Mana ada kamu nyuri 6 miliar seperti. Ya makanya itu Pak Ali, kenapa kok bisa seperti itu? Nah ini enggak beres ini, enggak beres. Nah setelah itu sidanglah, saya sedang didampingi beliau. Setelah saya selama sidang itu ada pertemuan ke satu lagi, karena saya nggak mau divorce tag, jadi berlanjut. Pertemuan pertama itu saya dimaki-maki lagi. Kamu tuh sudah salah, masih mau lanjut, digituin sama orang pengadilan di sana. Saya nggak kuat, nangis. Saya waktu naik becak, saya nangis. Saya bilang gini, Tuhan, salah saya itu apa? Tapi saya tuh dibilang wanita yang benar-benar kurang ajar sama suami. Padahal saya tuh bekerja untuk keluarga ini, bahkan sepeser pun saya tidak pernah minta sama mantan suami saya. Seluruh rumah tangga saya yang bayarin. Saya tuh bilang gitu, kurang apa saya jadi istri baik? Saya tidak pernah marah, tidak pernah ngomel. Dia marah, saya diem. Kurang apa Tuhan? Aku bilang gitu kan, waktu di perjalanan di becak. Terus saya tuh dengar suara Tuhan. Tuhan tuh bilang gini, lihatin aku ditelanjangi, aku diludahi, aku dikerek, di keliling jalan, dikasih mahkota berduri, aku diam. Terus habis itu saya diam. Oh iya Tuhan, kan lebih sakit dari aku ya waktu itu. Nah, setelah sampai rumah, saya masuk ke kamar. Saya berdoa, teriak, bukan berdoa, protes. Tuhan, aku nggak terima, aku sudah hidup nggak leko-leko, jadi istri yang baik, tanggung jawab sebagai istri sudah saya lakukan. Kenapa aku kok dihukum seperti ini? Maksudnya nggak terima gitu loh sama Tuhan. Terus Tuhan itu penuh kasih sayang, dia bilang ini sama saya, kamu lupa sama aku. Terus akhirnya saya terdiam, nggak cerewet lagi sama Tuhan. Saya terdiam. Terus saya baru ingat, iya, aku 10 tahun nggak pernah ke gereja. Makanya ini loh hukuman dari Tuhan mungkin yang harus saya bayar. Sakit kanker, nggak punya uang, sudah dihina-hina di pengadilan, seperti itu. Nah, singkat ceritanya, pada waktu panggilan saksi keluarga saya maupun keluarga dari mantan, Tuhan itu luar biasa. Pada waktu saksi dari keluarganya dia, adik kandungnya yang sudah didikte sama mantan suami saya untuk harus ngomong apa di pengadilan, di nomor nalar saya, dia berkata yang sangat mencengangkan. Dia bilang gini di pengadilan, seorang istri boleh menikmati hasil warisan
dari keluarganya, seperti itu. Bahwa kalau saya mendapatkan warisan dari keluarganya, menikmati, saya nggak salah, itu bukan mencuri. Nah, dalam satu sidang itu semua ada hakim yang di tengah, yang kanan kiri saya nggak tahu itu apa, panitia atau apa saya nggak tahu. Mereka itu bengong. Loh, gini ya omongannya, beda sama yang di mantan itu. Nah, setelah selesai dari sidang itu, keluarlah kami semua. Akhirnya apa yang terjadi? Adiknya dimaki-maki sama kakaknya. Kayak seperti itu, karena dia salah ngomongnya. Berarti kan tidak memojokkan saya kan, tetapi memojokkan dia. Nah, seperti itu. Terus saya tuh nangis. Tuhan, kamu luar biasa ya. Kamu melihat aku ini anakmu sudah dijelekin seperti itu, tapi kamu berbuat yang luar biasa di dalam sidang itu, di mana orang-orang hakim itu yang dulunya memarahi saya, menghina saya, dia mendengarkan sendiri dari adik kandungnya. Luar biasa kan Tuhan itu. Wah, saya senang sekali. Saya pulang tuh dengan sukacita, bukan main. Nah, setelah itu panggilan berikutnya itu kan agak lama. Nah, dalam itu saya proses, saya belajar berdoa, saya belajar baca firman Tuhan lagi. Nah, saya belajar saat teduh malam. Nah, di situ saya mendapatkan kehangatan dalam kehidupan saya yang selama ini saya merasakan hari-hari saya tuh hampa, nggak ada sukacita. Tapi semenjak saya bertobat, hidup baru, saya merasakan ada aliran sukacita yang luar biasa dalam kehidupan saya. Nah, setelah itu, tiap saya berdoa, saya mau tidur, saya tuh dengar suara Tuhan tuh lembut sekali. Dia bilang gini, belajarlah mengampuni. Tuhan itu di telinga saya, belajarlah mengampuni. Nah, setelah itu saya coba belajar untuk mengampuni, mengasihi, memberkati dia. Tapi susahnya bukan main, saking sakitnya hati saya. Tapi saya selalu berdoa, berpuasa, belajar. Akhirnya saya bisa. Jadi saya itu berdoa kurang lebih 2 jam. Saya nyebutkan semua kesalahan saya dari saya waktu kecil, saya ingat sampai saya terakhir tahun ke-11 itu menikah itu. Nah, saya nyebutkan itu, saya plong rasanya. Maksudnya pengakuan dosa, plong gitu ya. Singkat cerita, saya tuh sudah nyari konseling, cari konselingan seperti itu. Sudah dapat, tapi selalu gagal. Seperti gitu. Andai kata besok saya harus konseling, tiba-tiba besok malamnya bilang, sorry, saya nggak bisa konseling kamu, aku tiba-tiba harus dipanggil keluar kota, seperti itu. Nah, habis itu saya cari lagi, sama seperti itu, ada aja hindaran itu. Akhirnya Tuhan yang memulihkan kehidupan saya sendiri tanpa konseling. Nah, setelah saya diperbarui Tuhan sendiri tanpa bantuan konseling, saya bisa mengampuni mantan suami saya itu. Dan singkat ceritanya, di finalnya itu, saya menang di kasus nama baik saya, tapi saya kalah di perceraian. Sebenarnya saya nggak ingin bercerai, saya ingin utuh lagi. Tapi Tuhan izinkan seperti itu, saya menang di nama, tapi saya kalah di perceraian. Terus yang kagetnya lagi, di pengadilan itu kan salaman setelah itu finalnya itu, dia bilang gini, para hakim, ibu nggak salah kalau bercerai, memang
mantan suami ibu tidak cocok buat ibu. Saya minta maaf selama ini sudah memaki ibu dan saya tidak mengetahui kebenarannya. Iya, ngomong gitu para hakim waktu selesai itu. Luar biasa sekali Tuhan itu. Setelah itu saya kontrol bulan berikutnya, saya dinyatakan sembuh dari prakanker. Loh, kamu sudah sembuh loh ini. Prakankermu, luka-luka yang dalam serviks itu sudah nutup semua. Enggak apa-apa, enggak perlu dioperasi, enggak perlu di cutter lagi. Beliau bilang gitu dokter saya itu. Waktu itu saya pakai dokter Pendeta Sunaryadi di Rumah Sakit Data Surya. Nah, tapi nggak sampai di situ saya diuji. Masih ada sakit lagi. Saya sudah 8 kali operasi. Dan banyak organ saya yang terbuang. Dan banyak sekali penyakit saya. Yang terbuang adalah saya nggak punya telur. 2 telur sudah hilang. Saya nggak punya rahim. Saya nggak punya usus buntu. Saya nggak punya kantong empedu. Saya dibuang ususnya kurang lebih 25 cm. Dan saya punya sakit paru-paru molor. Saya punya paru-paru flek. Saya punya sakit jantung yang tidak berirama. Kalau saya jalani semua kurang lebih 3 atau 40 kali keluar masuk rumah sakit. Nah, singkat ceritanya, di tahun 2022 Desember tanggal 8, saya masuk rumah sakit di Undaan Wetan. Saya operasi besar waktu itu, yaitu operasi usus. Saya dibuka perutnya kurang lebih 25 cm. Nah, yang saya proses waktu saya operasi itu adalah cuci usus karena perlengketan, ususnya bengkong, terus habis itu ususnya itu rantas atau nyunyut. Apa ya bahasa Indonesianya nyunyut? Saya kurang ngerti. Rusak ya. Terus habis itu tindakan operasi itu lama sekali dari jam 2 siang sampai jam 8 malam. Jadi prosesnya itu ususnya itu keluarin semua, usus besar, usus halus ditaruh di baskom, dicuci, habis itu yang jelek dibuangin, habis itu dijahit ulang, yang di dalam perut itu dicuci sampai bersih, terus habis itu diisi cairan kayak antibiotik supaya nggak lengket lagi, kurang lebih 1 literan. Setelah itu ususnya baru dipasangkan kembali ke perut saya, ditata ulang, habis itu dijahit. Prosesnya seperti itu. Nah, tapi sebelum proses itu, dokter itu sudah berkata kepada saya, Bu, ini operasi yang ke-8 kalinya Ibu ini cukup lumayan berat. Karena Ibu pembuluh darahnya sudah semua. 2 tangan ini nggak ada. Pembuluh darahnya sudah pecah. Jadi, Ibu itu harus dibor di dada. Beliau bilang gitu dokter saya. Supaya jalan operasinya itu berjalan dengan lancar. Ya nggak apa-apa dok kalau memang itu jalannya. Jadi saya harus dibor, terus saya harus dipasang lunde di hidung, dan pernapasan saya kalau operasi nggak bisa lewat hidung. Karena saya punya riwayat begitu banyak sakitnya, dan paru-paru saya nggak bagus, jadi saya napasnya adalah selang dimasukkan di mulut. Biasanya kalau operasi ke-1 sampai ke-7 itu napasnya lewat hidung Mas Ian, tapi ini enggak, lewat dari mulut, disogrok gitu loh. Nah, setelah itu sebelum saya tindakan operasi waktu itu, saya cuma hanya berdoa begini. Tuhan, kalau memang saya masih berbuat salah dalam kehidupan yang tidak berkenan kepadamu, saya minta maaf, ampuni saya. Saya berpasrah,
operasi terakhir ini di dalam kehendak-Mu. Kalau memang Tuhan mau menyembuhkan saya, terakhir operasi ini, tolong sembuhkan saya 100% normal. Tapi kalau Tuhan tidak mengizinkan saya sembuh, lebih baik Tuhan angkat saja daripada saya kesakitan di sini, daripada saya berbuat dosa lagi, dalam arti menggerutu karena sakit terus. Terus habis itu saya jalani operasi itu dari jam 2 sampai jam 8. Nah, setelah operasi, saya harus masuk ruang ICU. Saya masuk ruang ICU. Pada waktu saya sadar, hari pertama, saya tuh merasakan sakitnya luar biasa. Tapi saya nggak bisa teriak, nggak tahu kenapa. Sedangkan saya tuh mendengar dari kamar sebelah yang baru operasi yang besar juga. Kalau bangun dari operasi itu, teriaknya bukan main. Sakit seperti itu. Tapi saya nggak bisa teriak, nggak tahu kenapa. Cuma bilangnya gini toh, aduh sakit Tuhan, aduh gitu aja. Terus saking sakitnya, saya cari bel untuk ngebel suster. Nggak tahu, saya tuh punya pikiran kok bisa nyari suster gitu loh. Jadi saya tuh nyari bel, saya tekan bel, suster yang jaga tuh datang. Kenapa Bu? Sakit sus. Nah, susternya nih, yang suster jaga, cepet-cepet manggil suster kepala. Pak, ini Pak, Bu Fong sudah sadar dan dia merasa kesakitan luar biasa. Terus nggak tahu diapain saya, habis itu tiba-tiba saya merasa nggak sakit lagi. Mungkin dikasih obat bius lagi ya supaya nggak merasa sakit. Dan saya masih sadar itu, setengah sadar. Para suster tuh bilang gini, saya baru melihat pasien yang operasi besar seperti ini, yang bangunnya cuma sambatan bilangnya sakit dengan suara merdu, yaitu bilangnya pelan, aduh sakit gitu. Sedangkan yang di kamar-kamar lain itu sudah teriak-teriak seperti itu. Tapi saya nggak bisa menjawab kata-kata suster itu. Tiba-tiba saya udah menghilang dan udah tidur. Nah, hari kedua masih di ICU. Suster yang kemarin jaga itu bilang ke saya sambil mengelus-ngelus ini pundak, Bu, kemarin Ibu tuh kesakitan ya? Iya sus, sakit banget. Kenapa kok nggak teriak sus? Bu Fong, kenapa kok nggak teriak? Padahal di sekeliling Ibu itu operasi, ada yang operasi otak, ada yang operasi perut juga seperti saya. Tapi teriaknya bukan main. Sakit gitu. Ibu kok cuma sakit sus. Kok bisa Bu? Kok tahan? Bilang gitu. Saya cuma bilang gini toh, saya juga nggak ngerti sus kok saya bisa seperti itu. Mungkin karena Tuhan masih sayang saya. Karena saya masih perlu hidup. Karena tugas saya belum selesai. Aku bilang gitu. Oh iya. Hebat Bu, hebat. Setelah itu dokter spesialis saya datang. Bu, ya apa? Nggak apa-apa dok, cuma sakit. Kamu hebat loh Bu, saya baru punya pasien pertama seperti Ibu, begitu luar biasa hebatnya. Beliau seperti bilang seperti itu. Tapi saya kok ada sesuatu yang aneh di Ibu. Sebentar ya. Semua suster itu dipanggil. Ada 4 suster. Sus, ini kok tambah hari kok wajahnya Bu Fong Wen ini semakin pucat. Dia bilang gitu. Pucat, terus semua badannya dingin. Kaki, tangan dingin. Ini nggak beres ini. Cepet-cepet panggil lab. Saya ingin tahu apa yang nggak beres. Cepet. Saya minta hasil lab ini harus super cepet. Dokternya itu bilang gitu. Ada
nggak beres. Nah, setelah itu ketahuan hasil itu. Labnya tuh kan disuruh super cepet gitu. Akhirnya saya kurang Ibu Eli, albumin. mic-nya turun sedikit ya. Mic-nya diturunin Ya. sedikit, Bu. Turun sedikit. Oh iya. Oke, lanjut. Kurang albumin dan kurang darah. Nah, cepet-cepet itu saya dikasih albumin. Berapa botol? 3 botol kalau nggak salah. 3 botol. Nah, setelah itu besoknya berapa hari kemudian, singkat cerita, saya sudah dipindahin di kamar. Nah, waktu saya dipindahin kamar biasa, saya tidur. Tiba-tiba tembok di depan saya itu muncul kepala Tuhan Yesus. Saya satu sampai kutek-kutek mata. Benar dah ini kepalanya Tuhan Yesus. Benar dah. Sampai saya tuh foto pakai kamera saya kirimkan ke kakak saya. Lihat tembok ini enggak ada gambar Tuhan Yesus enggak? Enggak ada. Kok aku lihat Tuhan Yesus ya di tembok? Aku bilang gitu. Terus cici saya tuh bilang gini, Tuhan Yesus yang menjaga kamu. Bilang gitu. Dari awal masuk rumah sakit sampai saya pindah kamar biasa dari tempat ICU sampai kamar biasa. Nah, terus habis itu saya masih di kamar itu 1 minggu Mas Yan, karena saya belum bisa jalan. Jadi selama saya 1 minggu di kamar rumah sakit, saya tuh lihat tembok itu selalu ada wajahnya Tuhan Yesus. Tapi keluarga saya yang datang lihat tembok itu enggak ada namanya wajah Tuhan Yesus. Cuma hanya saya yang bisa lihat. Nah, setelah itu saya dinyatakan bisa pulang. Saya ucap syukur terima kasih sudah bisa pulang. Tapi nggak sampai di situ saja. Yang saya lewati, masih ada yang saya harus lewati. Setelah saya pulang, cuma 4 hari di rumah, saya itu belajar makan nasi sama makan telur. Tiba-tiba malamnya saya sudah kritis. Sampai kakak saya ini takut manggil dokter yayasan kantor. Datang malam-malam itu jam 12 malam. Pertolongan pertama kan. Nah, dokter, terus saya cepet-cepet diinfus, mata saya tuh sudah di atas. Lidah saya ini udah putih. Langsung saya dibawa ke UGD. Setelah sampai ke UGD, semua dokter jaga sana sama suster tuh kaget. Lidah saya ini sudah hijau. Terus cepet-cepet setelah itu ditindaklanjuti. Saya dimasukkan ke kamar sudah nggak digede, langsung masuk kamar. Nah, cilakanya lagi waktu itu dokter saya itu masuk ICU karena sakit, karena beliau kerjanya keras, setiap hari itu dia selalu operasi, dia sakit. Jadi suster ini nggak berani ngambil tindakan, akhirnya pakai dokter spesialis penyakit dalam, digabung gitu. Jadi saya pakai 2 dokter penyakit dalam, karena spesialis saya ini minta tolong sama penyakit dalam ini yang dulu pernah mengendoskopi saya. Nah, tapi tetap saya belum sembuh. Sakitnya luar biasa, muntah terus. Muntah itu bukan air loh, air putih enggak, warnanya hijau seperti lumut. Pahitnya bukan main, sampai saya tuh pingin mati, putus asa. Sudah sakit jahitan, sakit di dalam ini luar biasa, belum lagi muntah itu sakitnya bukan main. Saya tuh sampai putus asa. Terus akhirnya saya 3 hari masa kritis, karena dokter saya masih dirawat di ICU juga. Terus hari keempat dokter itu datang, dokter spesialis saya namanya dokter Edwin Danardono, ahli digestif. Loh, kamu apa lagi ini, katanya beliau gitu. Terus waktu itu ada kakak saya yang nomor 3,
namanya kok kucing yang tinggal di Jakarta, dia bela datang ke Surabaya untuk jaga saya. Ada kakak saya yang perempuan, dokter tuh bilang gini, maaf ya Pak, Bu, terpaksa saya harus bedah lagi Fongwen. Jadi yang baru keluar 4 hari harus dibedah lagi. Bayangin saudara-saudara, baru pulang 4 hari masih basah jahitannya, harus dibedah ulang lagi. Terus habis itu saya sedih kan, saya putus harapan. Dari putus harapan itu saya ada pengharapan. Saya belajar beriman. Saya bilang gini sama kakak saya, aku percaya aku tidak akan operasi. Kalau saya sudah bisa melewati operasi yang kemarin tanggal 8 Desember, saya pasti bisa melewati ini tanpa harus operasi. Saya bilang begitu, saya beriman. Terus satu keluarga berdoa, apa yang terjadi? Tiba-tiba dokter itu punya ide sendiri. Coba suster, disunde. Dia bilang gitu. Akhirnya saya disunde. Yang panjangnya 1,5 meter. Selang itu dari hidung. Sakitnya luar biasa. Akhirnya apa? Keluarlah cairan itu. Cairan pertama 500 cc. Hitungan berapa menit 500 cc? Totalnya adalah 1.500 cc. Itu racunnya. Racun itu keluar dari hidung saya dan saya tidak jadi operasi dan saya keluar dari masa kritis. Benar-benar mujizat kan, mujizat sungguh mati. Jadi saya tuh merasakan betapa besarnya kasihnya Tuhan kepada saya itu luar biasa. Padahal saya itu berbuat salah besar, nggak pernah ke gereja selama 10 tahun itu. Bahkan waktu masa muda pun saya nggak pernah ke gereja dengan sungguh-sungguh, masih KTP. Tapi Tuhan itu benar-benar maha murah, maha mengampuni, maha segalanya dalam kehidupan saya. Saya diberi mujizat luar biasa yang harusnya operasi lagi, akhirnya saya nggak operasi. Akhirnya saya bisa pulang kembali 1 minggu kemudian. Tapi nggak sampai di situ aja. Berapa 1 bulan kemudian saya masuk lagi di rumah sakit karena salah makan. Karena kalau sudah potong usus seperti itu, saya nggak bisa makan. Jadi saya tuh makannya apa? Nasi air. Jadi bukan bubur ya, nasi itu benar-benar seperti air. Dan saya nggak bisa makan ikan, nggak bisa makan sayur. Yang saya ambil itu adalah kuahnya aja, kaldunya aja. Selama berbulan-bulan seperti itu. Sampai saya itu berat badannya saya dulu sebelum operasi itu 65 kilo, jadi 42 kilo. Dan saya minum obat 1 hari itu ada 15 pil. Setiap hari. Bayangin saudara, saya tuh minum obat 1 hari itu 15 pil. Setiap hari berapa bulan saya lalu itu sampai 6 bulan minum obat seperti itu. Saya tuh sampai capek. Tuhan, masa saya ini harus minum obat itu 1 hari itu harus 15 biji kayak makan permen. Sedangkan saya ini nggak bisa makan nasi. Gimana Tuhan? Saya nggak mau hidup tergantung obat itu nggak mau loh Tuhan. Aku ini anakmu loh Tuhan. Engkau sudah mengatasi saya di meja operasi. Masa saya harus minum obat? Aku ini anakmu loh. Aku bilang gitu sama Tuhan. Aku ini anakmu loh Tuhan. Nah, singkat cerita, berapa bulan kemudian Tuhan itu kirim teman-teman lewat dari Cece, dari calon suami saya. Bilang begini, terapi minum obat vitamin D sama Hovermood. Nah, saya terapi vitamin D 5.000 setiap hari sama terapi Hovermood. Saya nggak makan nasi, jadi saya makan Hovermood. Setelah itu saya terapi Hovermood singkat kata, habis itu saya bisa makan nasi.
Nah, selama saya setelah operasi, saya tetap nggak bisa buang BAB. Saya BAB-nya tuh 1 minggu 1 kali. Saya tuh sampai bilang gini, Tuhan, saya ini sudah dibersihin loh ususku ini. Tapi kok ya masih BAB 1 hari, 1 minggu 1 hari. Ya sama aja Tuhan, operasi ini bukan sembuh, tetap aja. Bagi saya seperti itu. Saya bilang gitu sama Tuhan. Sama aja Tuhan nggak sembuh, BAB saya nggak normal, 1 hari 1 kali. Dan setiap kali saya kontrol, dibilang masih ada peradangan sebelah kiri, bengkak, bengkak, bengkak. Masih tetap minum obat BAB dalam dan bawah. Atas dan bawah. Nggak mau aku minum obat Tuhan, aku ini anakmu, aku bilang gitu. Kalau Tuhan menyertai saya pada waktu awal sakit prakanker itu sampai di meja operasi yang ke-8, pasti Tuhan ada saya sampai saat ini, saya tidak akan minum obat itu. Akhirnya, singkat cerita, puji Tuhan, saya lepas obat sampai hari ini. Lepas obat. Dan saya bisa gemuk kembali dari vitamin D 5000 itu dan makan Havermut setiap hari 3 gelas. Seperti minum air gitu loh. Nah, singkat ceritanya, kan sudah 1 tahun itu, saya harus kontrol. Pas Januari tanggal 25 tahun ini, iya tahun ini 2024, 25 Januari, saya kontrol ke dokter saya itu. Pertama saya males kontrol, karena apa? Takut gitu loh, takutlah ada apa-apa, sudah pikiran jelek gitu loh. Tapi saya itu masih dibisikin Tuhan bilang gini, kamu kok khawatir gitu loh, kan ada aku. Nah, saya memberanikan diri kontrol tanggal 25 itu. Sempat saya tuh nawar, sempat saya nawar sama kakak-kakak, nanti gitu, karena takut. Tapi kenapa pada tanggal 25 itu saya ada keberanian untuk kontrol. Nah, pada waktu kontrol, dokter ini kaget. Loh, Bu, kok gemuk? Makan apa? Beliau tuh langsung bilang gitu. Saya makan biasa dok, cuma saya terapi vitamin D dan Havermut setiap hari. Oh ya? Iya, tapi itu bukan karena saya. Aku bilang, itu karena kemurahan Tuhan, Tuhan kirim orang-orang baik yang memberi saya masukan-masukan. Padahal orang-orang tuh saya nggak kenal gitu loh. Wah hebat Bu, ini resep ini saya simpan untuk kasus-kasus pasien seperti saya. Bahkan saja saya operasi pasien persis kayak Ibu, tapi nggak berhasil. Maksudnya makan muntah dan nggak bisa gemuk, walaupun sudah minum air temulawak. Terima kasih loh Bu, ini masukannya Havermut dan vitamin D. Ini luar biasa ini Ibu. Saya nggak ngira Ibu sudah gemuk seperti ini. Nah, singkat cerita, saya diperiksa lah itu. Bu, ini kan jahitannya Ibu sudah bagus. Tapi saya kan nggak tahu dalamnya Ibu. Ibu harus opname ya, katanya seperti itu. Karena rangkaiannya harus opname. Karena harus ada endoskopi, atas bawah, CT scan, dan ada bedah kecil, yaitu laparoskopi kalau nggak salah ya, istilahnya ya. Nah, tapi nggak di rumah sakit ini, tapi di rumah sakit satunya. Ibu di sana. Habis dari sini, Ibu langsung urus asuransi di sana. Rumah sakit sana sekalian asuransi. Maaf. Nah, setelah itu, dalam perjalanan dari rumah sakit Undaan ke Darmo, kan ada waktu itu 1/2 jam. Saya tuh berdoa di dalam kendaraan. Saya bilang gini, Tuhan, masa operasi lagi setiap tahun? Aku ini anakmu loh Tuhan. Masa Tuhan nggak kasihan lihat aku
anakmu nih tiap tahun harus operasi, aku bilang gitu kan. Kalau saya setiap tahun operasi, gimana saya mau menyaksikan mujizat yang kau berikan kepadaku? Toh ya saya setiap tahun masih operasi. Saya bilang gitu, bukan menggerutu, ngomong bercakap-cakap sama Tuhan dengan bahasa yang saya omongkan seperti ini. Terus saya bilang gini sama Tuhan, aku mengingat satu firman-Mu yang penting saya imani. Kalau kamu mempunyai iman sebiji sesawi, akan terjadilah apa yang kamu imani. Saya bilang gini, saya beriman bahwa saya telah dipulihkan hari ini juga tanggal 25 Januari. Dan saya tidak akan menjalani semua proses itu, endoskopi, CT scan, bedah kecil, tidak. Karena saya sudah pulih hari ini juga karena tangan Tuhan. Dan saya berikan petunjuk bahwa saya sudah sembuh lewat tangan-Mu sendiri, yaitu asuransi saya ditolak. Padahal selama saya operasi, saya masuk rumah sakit kurang lebih 30-40 kali. Asuransi saya nggak pernah ditolak. Nggak pernah ditolak. Nah, saya masuklah di rumah sakit Darmo itu, saya semua urus berkas-berkasnya. Setelah itu sebelum saya pulang, suster tuh bilang ke saya, Ibu, tunggu konfirmasi saya ya dari asuransi ini dijamin atau tidaknya. Padahal setiap kali saya masuk nggak ada kata-kata seperti itu. Nah, ini kok ada kata-kata seperti itu. Oh iya Bu, kan Ibu kan jadwalnya hari Senin masuk rumah sakit di sini. Kan ini masih ada waktu Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Ibu tunggu telepon dari kami ya. Oh baik Ibu. Perjalanan pulang saya setelah sampai di rumah, ada rasa kekhawatiran, namanya manusia ya, masih ada daging ya, ada daging. Ketakutan, aduh aku operasi lagi nih Rek. Tapi langsung saya buang pemikiran negatif itu. Aku sembuh. Dah, saya bersih-bersih badan. Setelah itu saya istirahat. Raya-raya di kamar. Saya tuh masih dihantui. Kamu operasi lagi, kamu operasi. Tapi saya tidak mau kalah dengan roh-roh omongan seperti itu yang nggak bagus, roh-roh jahat. Saya bilang, kau roh-roh jahat yang menghantui pikiranmu, kau keluar. Aku ini anak Tuhan. Kau tidak bisa meracuni aku. Karena aku saat ini juga, aku sudah sembuh. Kau tidak berhak atas hidupku. Tapi yang berhak atas hidupku adalah Tuhanku, Tuhan Yesus. Nah, habis itu saya berdoa, adalah damai sejahtera. Tiba-tiba, anak saya tuh telepon, dia kan sudah bekerja di Kediri. Saya tuh nggak bilang sama anak saya kalau saya tuh kontrol. Dia telepon gini, Mama baik-baik aja, sehat-sehat. Baik-baik kok. Kenapa Nil? Nggak apa-apa, cuma tanya. Nah, di situ saya belajar beriman. Mulut dengan hati saya sama. Saya cerita kronologinya seperti yang saya ceritakan tadi. Oh gitu ya Ma. Tapi Mama percaya, Mama sembuh, asuransi Mama ditolak. Itu jawaban dari Tuhan. Kalau Mama sudah sembuh, dipulihkan sama Tuhan sendiri dengan tangan kuasanya. Dah, amin. Saya istirahat. Besok paginya dapatlah saya dapat SMS dari rumah sakit Darmo itu administrasinya. Selamat pagi Bu Jo Fong Wen, kami dari rumah sakit Darmo bahwa mengonfirmasikan bahwa asuransi Ibu tidak dijamin. Saya nggak bisa berkata apa-apa, cuma terdiam aja. Terus saya jawab WA-nya, baik Sus, terima kasih atas infonya. Nggak lama kemudian ada rumah sakit Darmo juga telepon, kepalanya telepon, Bu, sudah ya dapat SMS dari administrasi asuransi rumah sakit kami. Oh sudah Bu. Nah saya memberitahukan, ini kan sudah ada jawaban dari asuransi kalau ada penolakan, tapi bukan berarti tidak bisa, masih ada peluang. Kami usahakan supaya Ibu bisa masuk hari Senin.
tunggu jawaban kami lagi ya, kan masih ada waktu. Tunggu kami Senin pagi, nanti kami jawab. Nah, tapi saya yakin. Karena apa? Karena jawaban itu membuat saya hati lega. Tuhan, ini percaya, ini jawabanmu bahwa saya sudah sembuh dan asuransi ini gagal, ditolak, yaitu jawabanmu. Jawaban yang aku minta dari engkau menjawab, asuransi tolak, berarti saya sembuh. Nah, singkat cerita, Senin pagi, saya ditelepon, Bu, maaf, asuransi Ibu tidak dijamin. Jadi sementara ini tindakan semuanya operasi kecil, endoskopi, CT, bla bla bla. Maaf ya Bu, tidak bisa. Mungkin Ibu ada asuransi lain mungkin. Oh nggak ada Bu, cuma satu. Oh gitu ya, iya. Terima kasih. Mungkin kalau Ibu mau pakai uang dulu, bayar, rembes, baru nanti diklaimkan. Oh gitu ya Bu, iya. Tapi tetap masih belum bisa diterima walaupun dirembes. Saya sudah konfirmasi lewat perusahaan kakak saya bahwa tetap nggak bisa dijalankan asuransi itu walaupun tuh rembes. Nah, singkat cerita, saya benar-benar merasakan yang luar biasa sukacita, damai sejahtera. Terus tiba-tiba tubuh saya ini merasakan seger buger. Jadi selama saya sakit 8 kali operasi dan berapa kali saya dirawat karena sakit paru-paru saya molor, asma, flek, semuanya normal. Sampai sekarang ini saya nggak ada itu namanya molor, flek, asma, jantung saya yang nggak berirama. Semuanya saat ini normal semua. Saya sampai gini, Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Saya telah berbuat dosanya yang begitu banyak, melupakan kamu karena keduniawian saya mencari uang untuk supaya dihormati sama keluarganya mereka. Saya sampai melupakan engkau karena kepingin dihormati sama keluarga mereka karena saya diinjak-injak itu. Maafkan saya Tuhan, maafkan saya. Nah, singkat ceritanya, saya itu banyak sekali pengalaman dalam hidup, bukan dari sakit aja, tapi dari anak. Anak saya sempat dulu bentrok sama saya, enggak akor. Setiap ketemu tuh mesti berantem. Dengan berjalannya waktu, Tuhan sudah sembuhkan sakit saya, dan dengan bersamaan sakit saya tuh sembuh, anak saya dengan saya dipulihkan, sangat-sangat sayang sekali sama saya. Dan calon suami saya ini, calon saya, dari awal ketemu, dia sudah melihat semua peristiwa-peristiwa saya sakit dari operasi-operasi yang lakukan dia, yang dia tahu, dia juga jaga saya, dan dia tidak pernah meninggalkan saya sedikit pun, dan dia tidak berpaling hati juga, dan sampai saat ini dia ada bersama saya, calon suami saya ini. Saya sampai gini, Tuhan, Engkau kok luar biasa ya, kok enggak, kenapa dari kecil saya itu jadi anak kecil yang cinta Tuhan sampai tua ini tetap hidup saya seperti itu, enggak sampai kayak lika-liku begini beratnya. Dan betapa besarnya kasih-Mu, selama saya sakit 8 kali operasi, saya masih bisa berdiri tegak, tidak merasakan sakitnya gimana. Benar sakit, tapi saya tuh bisa apa ya, bisa nggak bisa dikata-katakan apa ya, bisa melewati gitu loh, bisa melewati berdiri tegak gitu loh. Padahal sakitnya luar biasa, tapi saya bisa berdiri tegak, bisa ceria, bisa sukacita, dan saya bisa berbagi berkat kesaksian di lingkungan kecil. Saya bisa bersaksi di Ibu Gembala, di pertemuan GPT pertemuan. Saya sempat mau bersaksi di gereja pada Januari kemarin.
Habis itu saya nunda, Tuhan kalau saya bersaksi kan lama, nanti mengganggu ibadah. Nanti ayo Tuhan ya, masih ngenyang, masih nawar. Nanti ayo wis Tuhan bersaksi ya, tak buat kata-kata yang bagus. Kan saya ini kan nggak bisa berkata-kata yang bagus, bahasa Indonesia saya itu nggak bagus banget gitu loh. Maksudnya lebih ke arah bahasa yang amburadul lah ibaratnya. Uh, Nanti aja ya Tuhan ya, nanti ayo. Setelah itu setiap kali saya ibadah di gereja GPT Pertemuan itu, saya itu mau bersaksi nggak jadi. Belum siap Tuhan, apa ya yang harus saya katakan terlalu panjang. Tiba-tiba nggak tahu kenapa, kalau Tuhan sudah menyuruh, nggak bisa ditolak. Bu Ruth nyamperin saya setelah ibadah Paskah kemarin, minggu kemarin, Bu Fong Wen mau ya bersaksi di mana? Ya lewat Zoom. Pertamanya bilang gitu, ya nggak apa-apa, aku bilang gitu kan bisa menjadi berkat. Setelah itu tiba-tiba saya bisa menyaksikan kemurahan Tuhan ini lewat Bapak Frankie di Miracle TV channel ini lumayan lama seperti itu. Kalau Tuhan sudah nyuruh, nggak bisa ditolak. Akhirnya saya bisa bersaksi di sini seperti itu. Nah, yang saya sampaikan kepada saudara-saudara begini, pada waktu Anda jatuh, Tuhan itu tidak akan menggeletakkan kita atau meninggalkan kita. Dia itu selalu standby buat kita. Di mana kita merasakan benar-benar merasakan sakit, di situ ada pengharapan. Saran saya untuk saudara-saudara semuanya, bahwa Tuhan Yesus itu baik sekali. Sebesar apapun kesalahan kita, Dia dengan lemah lembut mengatakan, dengan sabar Dia mengasihi kita. Seperti saya alami ini, 8 kali operasi dan berapa kali sakit, Tuhan selalu ada, dan Tuhan itu setiap saya masuk rumah sakit, saya tuh selalu dibisiki sama Tuhan, tenang, 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 seperti itu. Dan di akhir operasi yang ke-8, saya selama 1 minggu itu, di tembok kamar saya itu muncul kepalanya Tuhan Yesus. Jadi Tuhan itu selalu ada buat kita. Jadi tuh saudara-saudara, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Kalau kita hidup tanpa Tuhan, nggak ada artinya. Karena hidup itu perlu Tuhan. Karena saya sampai sekarang bisa hidup itu karena Tuhan. Begitu juga saudara-saudara. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Tetap berseru sama Tuhan. Tuhan itu akan mendengarkan jeritan kita, doa kita. Walaupun kita nggak bisa berdoa yang bagus dengan bahasa yang bagus, tapi itu Tuhan tahu. Anggap aja kita itu ngomong seperti anak sama bapak. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau saya ngomong sama Tuhan tuh ya kayak bercakap-cakap gitu, nggak ada yang formal-formal. Ya ngomong sehari-hari seperti ini. Tapi Tuhan itu tahu kok, dengan bahasa yang seperti saya ini, Tuhan tuh tahu. Tuhan tuh benar-benar luar biasa. Dan jawaban Tuhan itu halus banget. Seperti itu. Nah, saya berharap kesaksian ini menjadi berkat bagi saudara-saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, karena bahasa Indonesia saya kurang bagus, saya mohon minta maaf. Terima kasih atas kesempatan ini, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, demikianlah kesaksian yang sudah kita nonton bersama. Kiranya kesaksian ini dapat memberkati kita semua.
Dan terima kasih buat semua yang sudah dukung dan support channel ini. Doa kami selalu menyertai saudara semua dimanapun berada. Sekali lagi terima kasih dan salam, sampai jumpa.